Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Jaharota Ajijah, NIM 1214070096 dari kelas MHU 2C. Di sini saya akan menjelaskan jawaban tugas UAS Filsafat Dakwah saya. Untuk pertanyaannya, pertanyaan yang pertama, buat gambar sebuah pohon dan ilustrasikan serta jelaskan tentang pohon ilmu dakwah. Pohon ilmu dakwah difilosofikan sebagai salah satu pohon di mana pohon tersebut memiliki dahan, cabang, ranting, dan daun. Dahan-dahan yang tumbuh, ranting, dan daun. Dahan-dahan yang tumbuh dari batang besar yang disebut sebagai pohon ilmu itu digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis ilmu yang dikembangkan melalui dakwah. Dahan, cabang, ranting pada sebuah pohon itu menggambarkan bagian-bagian manfaat dari sebuah ilmu yang disebarkan melalui dakwah. Sejumlah dahan itu tumbuh dari batang pohon. Saripati makanan dari batang yang diperoleh dari akar dikirim melalui dahan, cabang, ranting ke semua daun untuk diasimilasi dengan pertolongan sinar matahari. Demikian pula ilmu pengetahuan seharusnya dibangun dalam satu kesatuan. Petunjuk dalam Al-Quran dan hadis mestinya kemudian dikembangkan dalam berbagai rumpun ilmu dan dakwah. Adapun pertanyaan yang kedua, sebutkan apa saja sumber pesan dakwah, jelaskan bagaimana hakikat pesan dakwah. Pesan-pesan dakwah itu adalah semua pernyataan yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis atau Sunnah, baik tertulis maupun lisan. Hakikat pesan dakwah merujuk pada ayat-ayat Al-Quran sebagai kitab dakwah dan dapat dijelaskan secara singkat. Yang pertama, pesan dakwah adalah al-Islam atau syariah, sebagaimana kebenaran. Yang kedua, sumber utama ajaran Islam sebagai pesan dakwah itu sendiri yang memiliki maksud spesifik. Salah satunya menjelaskan hakikat 3 rukun agama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul. Pertanyaan yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 sendi hikmah dalam dakwah. Sendi-sendi dakwah meliputi 3. Yang pertama, ilmu. Ilmu merupakan hal pertama yang diprioritaskan dan ilmu yang lebih utama ialah berilmu dengan Allah sebagai ilah yang disembah. Yang kedua, sabar atau hilm. Sendi ini sangat penting dalam dakwah karena dengan kesabaran yang tinggi, seseorang mampu menghadapi objek dakwah yang beragam karakter dan tingkat pendidikannya. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa atau al-ana'ah, ialah melangkah pasti dengan tidak tergesa-gesa atau berhati-hati. Sikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa ini merupakan implikasi dari kedalaman ilmu seorang dai yang bisa melihat situasi dan kondisi objek dakwah. Adapun pertanyaan selanjutnya, jelaskan perbedaan akhlak dan etika menurut perspektif filsafat. Dalam Islam, etika diistilahkan dengan akhlak yang berasal dari bahasa Arab. Akhlak yaitu al-khuluq yang berarti budi pekerti, tabiat atau watak.
Dalam Al-Quran disebutkan bahwa sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Oleh karena itu, etika dalam Islam identik dengan ilmu akhlak. Etika di lain pihak seringkali dianggap sama dengan akhlak. Persamaannya emang ada, karena keduanya membahas masalah baik buruknya tingkah laku manusia. Akan tetapi, akhlak lebih dekat dengan kelakuan budi pekerti yang bersifat aplikatif, sedangkan etika lebih cenderung kepada landasan filosofinya yang membahas ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Maka disitulah perbedaan dari keduanya. Pertanyaan yang terakhir yaitu sampaikan analisis Anda terhadap penjelasan Dr. Asep Sodikin tentang filsafat dakwah. Filsafat yaitu cinta kebijaksanaan atau hikmah. Adapun dakwah bil hikmah adalah menyampaikan dakwah dengan cara yang arif bijaksana, yaitu melakukan pendekatan sedemikian rupa sehingga pihak objek dakwah mampu melakukan dakwah atas kemauannya sendiri, tidak merasa ada paksaan, tekanan, maupun konflik. Tujuan dakwah adalah kebahagiaan. Adapun tujuan utama dakwah adalah mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan segi atau bidangnya masing-masing. Adapun ciri-ciri pemikiran filsafat. Yang pertama, berpikir rasional. Ciri pemikiran filsafat pertama harus bersifat rasional, bukan perasaan subjektif, hayalan atau imajinasi belaka. Ciri pemikiran rasional menunjukkan bahwa baik kegiatan berpikir maupun hasil pemikiran filsafat itu sendiri harus dapat diterima secara akal sehat, bukan sekedar mengikuti sebuah common sense, pikiran umum. Yang kedua, kritis. Kritis yaitu mempertanyakan. Yang ketiga, berpikir radikal. Ciri radik sama dengan akar. Artinya, ciri berpikir filsafat yang ingin menggali dan menyelami kenyataan atau ide sampai ke akar-akarnya untuk menemukan dan mengangkat dasar-dasar pemikirannya secara utuh ke permukaan. Yang keempat, berpikir sistematis dan analitis. Artinya, ciri berpikir filsafat selalu berpikir logis atau terstruktur dan teratur berdasarkan hukum berpikir yang benar. Yang kelima, berpikir universal. Artinya, pemikiran filsafat selalu mencari gagasan-gagasan pemikiran yang bersifat universal, yang dapat berlaku di semua tempat. Yang terakhir, komprehensif dan holistik. Artinya, pemikiran filsafat selalu bersifat menyeluruh dan utuh. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan, karena kekurangan datangnya dari saya dan kelebihan hanya milik Allah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.